Media desak aparat penegak hukum, APH. Dengan adanya penimbunan BBM bersubsidi jenis solar milik bos yang berinisial H. Maraknya para mafia solar mengeruk keuntungan dari pembelian BBM jenis solar bersubsidi di berbagai wilayah Indonesia, sudah sampai taraf yang memprihatinkan, pasalnya sudah berulang kali diperingatkan namun tidak ada efek jera. Kali ini tim awak media menemukan aktivitas yang mencurigakan di Jalan Nasional 1, Bojong Sana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sebuah gudang penimbunan BBM, bahan bakar minyak, jenis solar bersubsidi sekira pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat pada Jumat, tanggal 25 April tahun 2025. Pasalnya, gudang tersebut dekat dengan pemukiman rumah warga dan sering kali keluar masuknya armada yang membawa BBM, bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, harga industri. Dengan modus mengambil kencingan dari mobil tangki biru putih terkait PT Armada itu sendiri belum diinvestigasi lebih lanjut, namun sudah terkonfirmasi pemilik gudang penimbunan BBM ilegal tersebut bernama Husni. Dan parahnya lagi gudang tersebut berada di dekat pemukiman warga, hal ini bisa membahayakan warga sekitar dan mengancam nyawa orang lain. Dalam hal ini Husni selaku pemilik gudang penimbunan BBM, bahan bakar minyak, jenis solar tersebut sudah melanggar sejumlah peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Adapun undang-undang dan pasal yang dilanggar oleh saudara Husni adalah sebagai berikut. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Antara lain berbunyi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 55, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Pasal 56, setiap orang yang melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi 30 miliar rupiah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 Ayat 1 huruf B, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Pasal 372, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Pasal 374, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pasal 480, tentang penadahan barang hasil kejahatan. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Peraturan ini mengatur tentang penyaluran BBM bersubsidi, dan mengikat kepada pihak penyalur BBM. Masyarakat dihimbau untuk ikut mengawasi distribusi BBM dan melaporkan jika melihat kecurangan. Kami berharap aparat penegak hukum APH setempat, khususnya Polsek Bojong Sana, Polres Tegal, terlebih Polda Jawa Tengah serta BPH Migas, untuk segera bertindak tegas dan mengusut tuntas kasus ini. Jangan biarkan para mafia BBM merampas hak rakyat kecil. Dan kami juga berharap kepada tim Sus BPH Migas untuk terus mengawasi SPBU yang melayani para mafia solar untuk diberikan sanksi yang keras, agar kedepannya BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Sekian laporan tim media investigasi mabes.co.id. Red Team melaporkan.